Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, ruqyah merupakan praktek pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa atau zikir-zikir khusus untuk menyembuhkan orang yang memiliki keluhan penyakit medis ataupun non-medis. Dalilnya yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Ini menjelaskan bahwa salah satu manfaat Al-Quran bagi manusia adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Penawar atau obat pada ayat di atas menunjukkan bahwa dengan praktek ruqyah diperbolehkan dalam Islam. Baik praktisi ataupun pasien ruqyah harus meyakini bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, namun perlu berhati-hati sebab ada ruqyah yang terlarang, baik karena unsur syirik dalam bacaannya ataupun dalam prakteknya. Ruqyah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak terlarang dalam tata cara pelaksanaannya. Sahabat seiman, seperti apakah ruqyah yang terlarang? Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Berikut, inilah contoh ruqyah yang terlarang. Seperti yang dituliskan oleh Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah dalam bukunya, Ruqyah itu mudah. Pertama, berdoa selain kepada Allah untuk memohon kesembuhan dan perlindungan. Misalnya berdoa atau memohon kepada jin, malaikat, atau orang saleh. Misalnya ia berkata, "Wahai Syekh Fulan, sembuhkanlah saudaraku ini." Atau "Wahai alam, berikanlah energimu untuk menyembuhkan orang ini." Kedua, meruqyah dengan mengandalkan kekuatan benda bertuah, semisal keris, batu sakti, atau pusaka yang semisal dengannya. Tiga, menyembelih hewan untuk selain Allah sebagai syarat penyembuhan. Dan yang keempat, mengaku bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib mutlak, misalnya melihat ruh orang mati, melihat masa depan orang lain, atau mengetahui kapan datangnya kiamat. 5. Mengaku menjadi raja atau ratu penguasa alam jin. Dan yang keenam, menjamin kesembuhan pasien 100% dengan sekali berobat. Menjamin keselamatan dunia akhirat dan memberikan jaminan syafaat di akhirat jika pasien berjanji setia kepadanya dan terus meminta pertolongan dengannya. 8. Mengaku bisa menambah rezeki orang lain dengan jampi-jampinya. 9. Memberikan jimat kepada pasien sebagai penangkal bahaya yang diklaim mempunyai kekuatan magic, misalnya keris kecil, tanah kuburan, paku, telur angsa, tulang babi, raja, wafat, dan yang semisalnya. Dan yang ke-10, menghadirkan arwah di tubuh mediator untuk dimintai pertolongan dan informasi gaib. 11. Meruqyah dalam keadaan junub dengan niat menghamba kepada setan atau melakukan beberapa amalan yang membuat jin hodam yang menyertainya
Rida dan rela membantu seluruh proses pengobatan yang dia lakukan. Sahabat seiman, dan yang ke-12 adalah menanyakan hari lahir pasien untuk meramal dan menerawang. Dia masuk ke ranah kesyirikan saat menganggap dirinya mengetahui 5 kunci gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Mengaku bisa melihat masa depan orang lain, sama saja menganggap dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa hanya dirinya yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi. 13. Mencampur ruqyah dengan praktik sihir, pelet, penglaris, susuk, dan praktik sihir yang semisal. 14. Melakukan ritual pemujaan, semisal menari sebelum mengobati. 15. Meruqyah di kuburan atau petilasan yang dianggap keramat. Dan yang ke-16, memindahkan penyakit ke hewan melalui perantara jin dan sihir. Untuk menjaga umat dari terjadinya kesyirikan dan kekeliruan dalam praktek ruqyah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan beberapa syarat penting diperbolehkannya ruqyah. Beliau berkata, para ulama telah berijma bahwa ruqyah diperbolehkan ketika di dalamnya terkumpul 3 syarat, yaitu menggunakan kalamullah atau Al-Quran, Asma'ul Husna, dan sifat-sifat Allah, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya oleh orang-orang selainnya, dan tidak meyakini bahwa ruqyah berefek dengan sendirinya, melainkan atas izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.